도망가. 우리 차에 가서 얘기 좀 할까? 최고의 마피아 출신이라 그런 거. 이 남자 도대체. 대표님 표정에 불만이 가득하네. 시선 이쪽으로. 네. 여기 앉아주세요. 앉아보시고. 내가 엄마니. 누가 시켰어? 정말이에요. 에피타이저는 있어야지. 빈센조 까사노 씨. Ketika salah satu Interpol itu mendekati Vincenzo, Vincenzo langsung bangun dan balik menyandra sang Interpol. Ternyata ketika Jang Han-seok menelepon Vincenzo, dia mengatakan jika Pak Han telah melaporkan Vincenzo kepada Interpol. Oleh karena itu, mereka berdua membuat skenario untuk mengecoh para Interpol dengan menggunakan bantuan dari Nam Jo-sung yang membuat luka tembak palsu. Vincenzo yang masih menyandra sang Interpol menjelaskan bahwa dia tidak kabur dari Italia. Dan semua laporan yang dilayangkan oleh Paulo adalah laporan palsu. Nah, sebagai imbalan, jika mereka membebaskan Vincenzo, mereka mendapatkan file yang akan membuat mereka naik jabatan yang berisi tentang kejahatan dari Paulo. Setelah bebas, mereka berdua pun keluar dari lapangan hoki. Namun, sebelum mereka berpisah, Jang Han-seok meminta agar Vincenzo menembak bahunya agar nantinya tidak dicurigai oleh Jang Junwo dan antek-anteknya. Singkat cerita, Chaeyoung dan Vincenzo tiba di kantor kejaksaan untuk melaporkan gugatan mereka kepada Babel Group. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh banyak wartawan yang menanyai mereka. Dengan lantang, Chaeyoung mengatakan jika menara Babel akan runtuh sebelum dibangun karena mereka siap membuktikan segala kecurangan yang terjadi. 아마도 충격적인 진실을 바벨은 올라가기도 전에 무너질 겁니다. 아디오. 멀리 안 나간다. Sementara itu, di tempat jaksa Huang, dia mendapatkan sebuah pesan untuk segera pergi ke sebuah kafe. Terkait dengan video yang tersebar mengenai para petinggi yang telah menerima suap dari Babel. Setelah di kafe itu, mereka semua pun berkumpul termasuk Pak Tai Jong-gu yang seolah-olah mempertanyakan masalah video tersebut. Tak lama setelah itu, mereka semua sangat kaget ketika mendengar sebuah rekaman ketika para petinggi membicarakan pembangunan menara Babel di rumah Jang Junwo saat itu. Pak Hang pun langsung menelepon Jang Junwo dan mempertanyakan apa maksudnya berbuat seperti itu. Jang Junwo pun merasa amat kesal karena dia sendiri tidak melakukan itu semua. Di Plaza Gyeongga, Bukok yang hendak memberikan makanan kepada para biksu di Gulnaya bertemu dengan biksu Chuka dan Chasin yang hendak keluar untuk bertapa di lain tempat.
Sementara itu, di kantor kejaksaan, Pak Han yang sedang melihat semua gugatan dari tim Jipuragi kepada Babel ditelepon oleh Vincenzo untuk diajak bertemu. Di Babel, Jang Junwo masih bingung dengan apa yang sudah terjadi. Karena video saat para petinggi di rumahnya bisa tersebar dan mempertanyakan siapa yang merekam itu semua. Di sini, Jang Junwo jadi teringat dengan ancaman dari Vincenzo. Kemudian, Buce mendapatkan kabar jika Jipuragi mengajukan kompensasi kepada Babel. Hal itu sontak membuat mereka berdua pun merasa amat kesal. Di sebuah restoran, Vincenzo akhirnya bertemu dengan Pak Han untuk membicarakan sesuatu yang membuat Pak Han menjadi emosi dan seakan-akan berani melawan Vincenzo dengan jabatannya saat ini. Dia pun memanggil para bawahannya agar membereskan Vincenzo. Namun yang terjadi justru Vincenzo lah yang menghabisi mereka semua dan mengancam Pak Han agar mengikuti perintahnya. Di tempat lain, terlihat Pak Cho dikejar oleh sekelompok orang yang langsung menghajar lalu membawanya ke suatu tempat. Ternyata dia dibawa ke tempat Pak Kim yang menanyai tentang ruang rahasia yang berada di Plaza Geumga. Karena Pak Kim tahu jika Pak Cho lah yang bisa membuka ruangan itu melalui Jak Sajung. Nah, karena Pak Cho mengatakan jika dia sudah tidak bisa membukanya lagi, maka Pak Kim mengancam agar dia mencari data hacker yang membuat pengaman gedung itu. Jika tidak, maka dia akan membunuh semua keluarga Pak Cho. Sementara itu di rumah Jang Junwo, ketika dia hendak tidur, ia dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang yang membuatnya pun harus kabur dari sana. Ketika bisa lolos dan kembali ke rumahnya, dia pun mencabut sebuah kaca yang menancap di kakinya sambil mengatakan jika dia pasti akan menemukan orang-orang itu dan membunuhnya. Keesokan harinya, saat Jang Junwo hendak keluar dari rumahnya, lagi-lagi dia didatangi oleh orang-orang asing yang langsung menghajar para bawahannya. Jang Junwo yang ketakutan pun langsung bergegas pergi meninggalkan rumahnya itu. Di sisi lain, Pak Han menyarankan Bu Choi agar Jang Junwo masuk penjara saja. Karena di penjaralah tempat teraman baginya untuk bebas dari ancaman Vincenzo. Bu Choi pun setuju dengan rencana itu dan menyampaikannya kepada Jang Junwo. Awalnya Jang Junwo langsung menolaknya mentah-mentah. Namun karena Bu Choi terus meyakinkannya, akhirnya dia pun menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya saat Jang Junwo hendak keluar dari kantornya, dia didatangi beberapa staf kejaksaan yang akan membawanya. Sebelum pergi, ia sempat berbicara empat mata dengan Jang Han Seok. Namun di sini Jang Han Seok mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya jika dia telah mengkhianati kakaknya tersebut. 아유 런칭시켜. 아 그거 제가 보류시켰습니다. 베스 홈즈 같은 경영인이 되라고 하셨잖아요. 지금 깜빵 가 있고. 그럴 순 없죠. 정말 죽고 싶어. Sesampainya di kejaksaan, Jang Junwo langsung bertemu dengan Pak Han dan seperti biasa, Pak Han selalu menjilat agar dia tetap dipercaya oleh Jang Junwo. Singkat cerita, Jang Junwo pun masuk ke dalam penjara. Di sana dia mengingat jika ternyata Jang Han Seok telah berkhianat kepadanya. Lalu tak berselang lama, dia kedatangan tamu yang tak lain itu adalah Vincenzo Casano. Vincenzo pun menceritakan semua yang telah terjadi pada Jang Junwo, bahwasanya semua itu adalah rencana dari Vincenzo. Sampai Jang Junwo masuk penjara pun itu adalah rencananya. Terlihat sekali di sini amarah yang dipendam oleh Jang Junwo, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Vincenzo terus memprovokasi Jang Junwo dan mengatakan jika dia ingin melihat Jang Junwo menderita dengan perlahan. Dia juga menunjukkan file galeri Ragusang yang tidak akan bisa dielakkan lagi oleh Jang Junwo dan itu akan memberatkan hukuman baginya. 마피아 세계에서 내 별명이 뭔 줄 알아? 한국말로 배부른 고양이. 이거에 요리를 먹이고 바로 죽여버렸지. 바벨타워가 어떻게 무너지는지. Setelah itu, Vincenzo minum bersama dengan Jang Han Seok.
Di sini Jang Han-seo mengungkapkan rasa kagumnya kepada Vincenzo yang membuat Vincenzo pun merasa aneh. Tapi dia tetap menghargai semua upaya dari Jang Han-seo yang telah membantunya. Sementara itu di kejaksaan, Pak Han kecewa dengan jaksa Jung karena file Ragusang itu ternyata berada di tangan Vincenzo yang nantinya akan memberatkan hukuman bagi Jang Junwoo. Di tahanan, Jang Junwoo didatangi oleh Bu Choi. Di sini, dia meminta agar segera dibebaskan dari penjara, namun Bu Choi saat ini tidak bisa berbuat banyak karena adanya file galeri Ragusang itu. Dia juga meminta maaf karena ketidaktahuannya jika ini merupakan rencana dari Vincenzo. Sementara itu, Pak Choi yang telah diancam oleh Pak Kim disiapkan sebuah komputer untuk melacak keberadaan hacker yang membuat pengaman ruang rahasia itu. Di sisi lain, di Plaza Geumga, Vincenzo yang hendak ke Jipuragi dihubungi oleh Luka yang ternyata sudah sampai di Korea. Dan ketika mereka bertemu, Luka pun melepas rindu kepada sahabatnya tersebut. Luca. 어, 루카. Sono tuoi amici? Setelah itu mereka berdua pun membicarakan sesuatu dengan bahasa Italia yang intinya Luca meminta agar Vincenzo kembali ke Italia untuk mengurus Paolo yang semakin menjadi-jadi. I Luciano hanno colpito Dario e anche Sebastian. Paolo, che cazzo sta facendo, eh? Bastardo infame, che cazzo... 리에리는 욕을 한 것 같습니다. Dan pada akhirnya Vincenzo pun memutuskan pergi ke Italia untuk sementara waktu. Ia pun disambut oleh para pemilik Geumga yang merasa kehilangan sang konsilier yang padahal akan pergi untuk beberapa hari saja. Sementara itu, Pak Cho akhirnya menemukan salah satu hacker yang tak lain itu adalah Seo Miri yang kini tinggal di Plaza Geumga. Chaeyoung mengantar Vincenzo sampai ke bandara dan ia mengatakan kepada Vincenzo agar menjaga diri dan kembali dengan selamat. Vincenzo pun akhirnya pergi dan bersiap untuk terbang ke Italia. Sementara di Plaza Geumga, Seo Miri didatangi oleh anak buah Pak Kim lalu dibawa menuju ke kuil Naya. Seo Miri dipaksa untuk membuka ruang rahasia itu, jika tidak maka Chiksu, Chuka, Chae-shin, Pak Cho, dan dirinya akan dibunuh di sana. Akhirnya dengan terpaksa, Seo Miri membuka pintu tersebut dan ketika Pak Kim masuk, betapa terkejutnya dia karena ruangan itu sudah kosong. Pak Kim pun sontak langsung marah dan mempertanyakan kepada Pak Cho di mana semua emas-emasnya. Dan di saat para anak buah Pak Kim lengah, Seo Miri berusaha kabur dan memanggil semua penghuni plaza. Chaeyoung dan Nam Josu yang mendengarnya pun langsung mendatangi Seo Miri dan mencoba menenangkannya. Namun tak berselang lama, Pak Kim dan anak buahnya pun datang untuk mengepung mereka. Saat salah satu anak buah Pak Kim hendak menyakiti Chaeyoung, tiba-tiba Vincenzo datang dan langsung melumpuhkannya. 절대 못 데려가. 역시 빈센조 가사. Di sini, Chaeyoung merasa terkejut karena kedatangan Vincenzo yang harusnya sedang berada di pesawat. Vincenzo pun mengatakan jika dia sudah menyelesaikan masalahnya dengan cara lain. Setelah itu, Vincenzo pun melawan semua bawahan dari Pak Kim. Namun, karena kalah jumlah, dia pun kalah. Saat dia sudah terpojok, datanglah Kasano Family yang ternyata mereka memiliki keahliannya masing-masing. Akhirnya setelah membereskan Pak Kim dan para bawahannya, Kasano Family dan Vincenzo pun berkumpul di restoran milik Toto. Mereka berterima kasih pada Vincenzo karena berkat dirinya lah semua penghuni bisa menunjukkan keahlian mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Setelah itu Pak Cho berada di Jipuragi bersama Vincenzo, Chaeyoung, dan Nam Josung.
Pak Cho masih bingung mengapa semua emas di ruangan rahasia itu sudah tidak ada dan menanyakan itu kepada Vincenzo. Vincenzo pun menceritakan semuanya mulai dari saat dia mendatangi kuil untuk menemui Biksu Cuka. Di sana Biksu Cuka menanyakan tentang sebuah ruangan yang berada di bawah kuil Nayak. Karena dia dan Caixin menemukan sebuah pintu brankas di bawah lantainya. Nah, di saat itulah Vincenzo memutuskan untuk mengajak para biksu bekerja sama mengeluarkan semua emas-emas itu secara bertahap. Setelah itu, Vincenzo menemui Xiaomiri dan mengatakan jika sudah saatnya mereka mengeluarkan emas-emas itu dari ruangan. Sejak saat itulah, emas-emas itu dibawa keluar secara bertahap oleh mereka semua. 이제 때가 왔어요. 내일. 그럼요. 한 방에 열어줄게. Pak Cho pun semakin penasaran di manakah emas-emas itu disembunyikan saat ini. Nam Josu membisikkan tempatnya, namun tidak dengan file guillotine yang hanya diketahui keberadaannya oleh Vincenzo seorang. Keesokan harinya, Pak Kim, Bu Choi, Pak Han, dan Jaksa Jung membahas rencana mereka untuk melawan Vincenzo. Dengan membuat sebuah alasan agar sidang gugatan untuk Menara Babel bisa ditunda. Dan ternyata rencana mereka adalah menggunakan alasan pemilihan presiden agar sidang Menara Babel bisa ditunda. Sidang akan dilakukan sampai pemilihan presiden berakhir. Hal itu membuat Nam Josung dan Cha-young marah karena berpikir mereka bisa bertindak semaunya. Namun berbeda dengan Vincenzo yang tetap santai mengetahui berita tersebut. Karena dia tahu untuk melawan mereka semua, dia harus menggunakan file guillotine. Sementara itu di penjara, Jang Junwo masih saja berlagak seperti bos. Dan ketika ada orang yang tidak suka dengannya, Jang Junwo langsung menghajarnya, bahkan dia sampai menggigit telinganya. 야, 빵에서도 지가 회장인가? Singkat cerita, Pak Han bertemu dengan Hakim Heo. Di sini Pak Han meminta bantuan pada Hakim Heo sebagai pelindung terakhir dari Babel dan Wusang. Kemudian saat hendak pulang, Hakim Heo yang dalam keadaan setengah mabuk tak menyadari jika yang menjadi sopirnya adalah Vincenzo Casano. Dia pun dibawa ke pinggir sungai oleh Vincenzo dan Vincenzo mengancam Pak Heo agar bersikap adil dalam persidangan nanti. Jika tidak, maka nyawanya akan melayang. 고대 페르시아의 캄비데스 왕은 장한석 회장 재판 당신이 판사지? 빨리 나오게 하려 하여도 Sementara di Wusang, Bu Choi menerima surat pembatalan penundaan persidangan kasus Menara Babel yang diajukan oleh Cipuragi. Hal itu membuat Bu Choi marah besar dan menyalahkan Jaksa Jung yang tidak becus menangani masalah ini. Jaksa Jung yang saat ini tak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa menyerahkan sidang kali ini pada Bu Choi dan Pak Han. Singkatnya, tibalah hari persidangan, semuanya berkumpul termasuk Jang Han Seok yang duduk bersama semua anggota Casano Family. Di persidangan itu, Vincenzo pun menjadi saksi untuk Cipuragi. Nah, di sini akhirnya Hakim Heo bersikap adil dan tidak memihak salah satu pihak. Hingga akhirnya, semua bukti-bukti kebobrokan Babel pun dibuka oleh Cha-young. Mulai dari video para petinggi yang menerima emas dari Babel sampai video saat para petinggi menelan kertas robekan kontrak Menara Babel. Namun, di sini yang menjadi pertanyaan bagi Bu Choi adalah ketika di video terakhir, wajah Pak Han, Bu Choi, Jang Han Seok, dan Jang Junwo di-blur. 이 동영상은 본 재판과 전혀 관계가 안 주세요. 왜 우리만 안 나오지? Dalam sidang itu, ternyata ada Jaksa Jung. Dan ketika dia menuju ke toilet, Vincenzo kembali memberinya pelajaran, lalu memperingatkannya untuk berhenti melawannya jika dia ingin selamat. Di kantor Babel, Pak Han menemui Jang Han Seok yang terlihat sangat sibuk dengan jabatan barunya.
Jang Han-seok membatalkan semua kerjasama yang dapat merugikan masyarakat termasuk RDU 90 yang sangat berbahaya. Pak Han pun menanyakan tentang wajah mereka yang diblur saat di video persidangan tadi. Dia juga meminta perlindungan pada Jang Han-seok agar Vincenzo tidak membunuhnya. Sementara di Plaza Geumga, semua penghuni sedang menunggu hasil keputusan sidang Menara Babel. Dan akhirnya jerih payah mereka untuk mempertahankan Plaza Geumga terbayar karena pengadilan memutuskan untuk mencabut izin pembangunan Menara Babel. 물론 지역단체에 걸친 부정과 살인 미수는 공분을 일으키고 있습니다. 들어갈 예정입니다. Setelah itu, Vincenzo mengunjungi Jang Junwo di penjara. Di sini, Jang Junwo berpikir jika Vincenzo akan memamerkan kemenangan atas Menara Babel. Tapi ternyata ada hal yang membuat Jang Junwo lebih terkejut ketika melihat miniatur Menara Babel yang sudah rusak. Seperti biasa, Jang Junwo sangat kesal dan marah, namun dia berusaha untuk menutupi semuanya. Jang Junwo lalu mengatakan jika dia akan kembali menjadi dirinya yang dulu, yaitu menjadi psikopat. Tapi dengan santainya, Vincenzo menerima ancaman itu dan lalu pergi dari sana. Sementara di kejaksaan, Pak Han meminta kepada Jaksa Jung agar menahannya di penjara karena saat ini dia merasa ketakutan dan tidak aman. Di tempat lain, Bu Choi menemui Pak Kim untuk meminta bantuan agar bisa mengeluarkan Jang Junwo. Awalnya Pak Kim tidak yakin dengan semua itu, tapi karena Bu Choi memiliki ide untuk menggantikan Jang Junwo di dalam penjara, akhirnya Pak Kim pun menyetujuinya. Kemudian, Bu Choi memberitahukan rencana ini pada Jang Junwo jika dialah yang akan menggantikan Jang Junwo di dalam penjara. Di sini, Jang Junwo pun menjanjikan kekuasaan pada Bu Choi karena ia telah berkorban selama ini. Dia juga meminta agar kebebasannya nanti tidak diketahui oleh siapapun. Sementara itu di sebuah restoran, Vincenzo memperingatkan Chaeyoung agar dia tidak ikut campur lagi, karena pasti akan ada hal yang sangat berbahaya setelah ini. Kemudian, Chaeyoung menerima pesan dari Nam Jo Sung jika Jaksa Jung membebaskan semua orang yang ada di dalam video persidangan. Sontak saja, hal itu membuat Vincenzo sangat marah, dan di saat Jaksa Jung merayakan promosi jabatannya bersama teman-temannya, dia kembali didatangi Vincenzo yang langsung membunuhnya tanpa banyak basa-basi. Keesokan harinya di firma hukum Busang, Bu Choi yang sedang asik berzumba didatangi staf kejaksaan yang akan menangkapnya. Ketika sampai di penjara, bukannya takut, Bu Choi malah merasa sangat senang dan bebas di sana. Di saat yang bersamaan, Jang Junwo pun bebas dari penjara tanpa ada satu orang pun yang tahu. Sementara di Cipuragi, Chaeyoung merasa terkejut mengetahui jika Bu Choi masuk di penjara. Nam Jo Sung mengatakan jika para bawahannya lah yang melaporkan semua perbuatan dari Bu Choi. Singkat cerita, Chaeyoung hendak pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Vincenzo dan Chaeyoung pun berpisah di sana untuk perjalanan mereka masing-masing. Namun ternyata Chaeyoung sudah diintai oleh Jang Junwo. Dan ketika sampai di tujuan, dia langsung diculik oleh anak buah dari Jang Junwo. Lain halnya dengan Jang Han-seok yang langsung didatangi oleh Jang Junwo dan langsung menodongkan pistolnya. Di sini Jang Han-seok sudah pasrah, namun Jang Junwo malah memukulnya hingga ia pingsan. Sementara itu, Vincenzo yang sedang menikmati kopi di rumahnya dikejutkan dengan ketukan pintu dari seseorang yang meninggalkan sebuah amplop yang di dalamnya berisi kalung berdarah milik Chaeyoung. Di sisi lain, Chaeyoung dan Jang Han-seok dibawa ke rumah Jang Junwo untuk diancam, lalu setelah itu Jang Junwo menelepon Vincenzo agar ia datang ke tempatnya. Ketika sudah sampai, Vincenzo lega karena Chaeyoung baik-baik saja. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Jang Junwo menodongkan pistol kepadanya. Kemudian Jang Junwo menyuruh Jang Han-seok untuk memukuli Vincenzo menggunakan tongkat hoki miliknya jika dia ingin selamat. Namun yang terjadi, Jang Han-seok malah akan memukul Jang Junwo yang membuat dia pun harus tertembak. Ketika Vincenzo dan Chaeyoung akan keluar, Jang Junwo kembali menembakkan pistolnya yang membuat Chaeyoung pun terkena peluru panas tersebut.